antibiotik dari WHO yang kita sebut sebagai AWARE. Aware. Golongan yang merah ini sebenarnya nggak boleh sembarangan diresepkan. Infeksi yang berat itu adalah infeksi yang mengancam. Berat terdiagnosis oleh dokter, wah itu Chloe bahayanya bisa mengancam nyawa. Wah, bisa nggak sadar orangnya. Ya, tapi itu dengan pemantauan ketat nih sekali lagi. Tim PGA, tim penata gunaan antimikroba. Tidak usah lagi biasanya Sobat Rastro pakai tablet. Ya, kita mengenal infeksi berat itu sebagai sepsis. Mungkin awalnya dia infeksi paru-paru, atau mungkin awalnya infeksi saluran kemih. Nah, infeksi ini menyebar. Orangnya bisa turun kesadaran, panas tinggi, harus dirawat di ICU. Ada komite pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Jadi kalau dilakukan untuk pemeriksaan kultur, ya kultur itu kultur. Ya kultur itu apa? Tadi yang golongan kuning dan merah tadi, bahkan merah yang tadi ya itu diberikan. Halo Sobat Rastro Indonesia. Kembali lagi di channel Rastro Medik dan Antibiotik. Kembali lagi ya sama kita berdua. Nah, hari ini kita mau membahas antibiotik. Ya, pertama kita jelasin dulu ya, antibiotik secara singkat itu apa? Ya terima kasih Chloe. Halo Sobat Rastro Indonesia, semoga sehat selalu, sukses selalu dalam setiap langkah dan karya. Ya, nah ini antibiotik masih kita antibiotik ya pembicaraan kita ya. Kesempatan yang lalu kita sudah membahas ya bahwa infeksi itu ada 4 penyebab ya, kuman, virus, jamur, dan parasit. Nah, antibiotik nih Chloe, ini adalah obat yang digunakan untuk khusus membunuh kuman. Ya, jadi jangan digunakan untuk membunuh virus atau jamur, nggak bisa tuh, ya, tuh. Nah, dok ya, aku dengar-dengar World Health Organization itu udah ngelompok-ngelompokin nih antibiotik. Betul. Iya nggak sih? Betul, Chloe. Betul, luar biasa. Nah, gini, ada pengelompokan antibiotik dari WHO yang kita sebut sebagai AWARE. Aware. Ya, AWARE itu singkatan sebenarnya. Nah, A itu akses, ya, antibiotik golongan akses. Antibiotik golongan akses ini adalah antibiotik yang lebih kecil potensiasinya untuk menimbulkan atau membuat kuman menjadi multi resisten, multi kebal terhadap antibiotik. Ya, ini golongan akses nih. Ya. Nah, ini Sobat Rastro bisa lihat yang di atas ini ya, yang warna hijau. Ya, ini kelompok akses. Antara lain yang masuk kelompok akses itu adalah amoksisilin, amoksisilin clavulanat, ampicillin, ampicillin sulbactam. Nah, ini masuk kelompok hijau nih. Ya, kelompok akses. Kemudian kelompok yang kedua oleh WHO adalah kelompok watch. Ya, ini watch. Ini yang warna kuning nih, Chloe. Yang kuning, yang tengah, ya. Nah, ini katanya adalah kelompok-kelompok antibiotik yang lebih besar, lebih potensiasinya lebih besar untuk menimbulkan kuman-kuman yang multi resisten, ya, terhadap antibiotik, multi kebal. Ya, contohnya apa yang masuk antibiotik golongan watch ini? Ya, ceftriaxone, cefixim, levofloxacin, ciprofloxacin, ya. Nah, ini kalau Sobat Rastro mendapat golongan ini, nah ini termasuk golongan watch. Hati-hati nih, ya. Harus lebih hati-hati. Di rumah sakit aja sebaiknya ini penggunaan ini harus dengan supervisi yang ketat, ya.
Gitu. Yang ketiga, Sobat Transpro Indonesia, ini yang warna merah nih, ya, golongan reserve. Jadi ini paling merah paling. Ya, golongan yang merah ini sebenarnya nggak boleh sembarangan diresepkan, ya. Bahkan oleh dokter pun diresepkan harus dengan pemantauan yang ketat, gitu ya, dari kelompok pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Oke. Jadi, nah ini yang termasuk golongan ini antara lain apa? Tigecycline, ya, itu termasuk ada antibiotik golongan polymyxin, Oke. ya. Nah itu mungkin yang kelas berat lah, gitu ya, yang harus hati-hati. Banget. Nggak boleh sembarangan banget, hanya digunakan kalau perlu pada infeksi yang berat dan memang benar-benar diperlukan. Gitu. Oke. Kalau Berarti itu adalah apa itu awarnya? ya, Ya itu udah dijelasin ya guys. ya, Nah, berarti kan itu kan ada antibiotik yang biasa aja sampai yang kuat banget kan, yang sampai nggak boleh sembarangan banget nih Ya. di resepnya. Nah, itu tuh kayak infeksi macam apa dan Ya. yang kayak gimana aja yang butuh yang si paling berat itu. ya. Nah, gini Chloe dan sobat Transpro Indonesia semua. Oke. Infeksi yang berat itu adalah infeksi yang mengancam, ya. Beda nih kalau kita cuman infeksi influenza karena virus, ya, atau infeksi-infeksi yang ringan lain lah, ya, yang biasa mungkin Sobat Transpro Indonesia bisa berobat ke dokter, kemudian diobatin di poliklinik atau di puskesmas, ya, itu selesai di sana. Itu infeksi yang golongan ringan. Tapi kalau infeksi berat terdiagnosis oleh dokter, wah itu Chloe bahayanya bisa mengancam nyawa, ya, bisa penurunan kesadaran, bisa gangguan tekanan darahnya bisa turun, ya, ngeri ya. Wah, bisa nggak sadar orangnya, ya. Nah, biasanya itu kita lihat di sana perlu pemantauan ketat dari dokter. Nah, disinilah antibiotik yang tadi mungkin golongan watch tadi, atau ya mungkin golongan reserve kalau memang diperlukan, ya. Tapi itu dengan pemantauan ketat nih sekali lagi, ya. Ya itu boleh diberikan. Jadi dokter yang Harus menentukan. dokter yang mantau. Betul. Jadi dokter yang mantau, bahkan ada tim khusus tuh kalau di rumah sakit untuk memantau. Ada tim khusus namanya tim PGA, tim penata gunaan antimikroba. Jadi rumah sakit itu sekarang punya tim seperti itu, Chloe. Ya, jadi untuk memantau daripada penggunaan antibiotik watch bahkan juga reserve. Oh, kalau yang paling berat itu dia disuruh. Ya, biasanya kalau infeksinya udah berat, biasanya kita kasih injeksi, Chloe. Suntik, ya, disuntik. Nah, jadi kalau nggak bisa lagi biasanya Sobat Transpro pakai tablet, ya. Jadi itu tadi kalau infeksinya berat mengancam, ya harus dirawat masuk rumah sakit, ya. Jadi nggak bisa seperti infeksi ringan yang bisa berobat di poliklinik dan mungkin di puskesmas atau di poliklinik dokter. Nah, itu kalau infeksi ringan mungkin bisa selesai ya di situ, ya. Nah, tapi kalau infeksinya berat, ya harus masuk rumah sakit dirawat secara intensif. Kalau yang infeksi yang berat itu contohnya kayak infeksi itu. Nah, kalau dalam istilah kedokteran nih, Sobat Transpro, ya, Chloe, kita mengenal infeksi berat itu sebagai sepsis. Sepsis. Ya, sepsis ini adalah suatu infeksi. Mungkin awalnya dia infeksi paru-paru, atau mungkin awalnya infeksi saluran kemih. Oke. Tapi oleh karena daya tahan tubuhnya rendah, misalnya faktor resikonya seperti itu, nah infeksi ini menyebar. Ya, kumannya menyebar, ya, di darah. Nah, ini menyebabkan satu kondisi yang mengancam. Orangnya bisa turun kesadaran, panas tinggi, hemodinamik, tensi, tekanan darah bisa turun segala macam. Dan tidak jarang orang yang sepsis dengan infeksi menyebar ini harus dirawat di ICU. Bahaya benar ya. Itu udah. Nah, di sini mungkin digunakan antibiotik yang memang kuat, spektrumnya luas, kuning, merah, ya, yang tadi itu tuh, yang ada di atas tadi itu, ya. Nah, tapi sekali lagi, ya, ini harus dengan pemantauan. Ada tim penata gunaan antimikroba di rumah sakit, ada komite pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Jadi kalau dokter memberikan itu, Chloe, antibiotik golongan ini, itu dipantau di rumah sakit, bukan tidak dipantau. Ya. Overdosis. Ya, jangan sampai terlalu lama pemberiannya, misalnya dosisnya juga harus tepat, ya, indikasinya harus tepat, ya, jadi harus ada suatu pemantauan lah, gitu, yang tepat.
Ya, Nah, kalau itu kan dipantau nih. ya, Nah, itu tuh biasanya tuh berapa lama sih? ya. Yang berat-berat gitu atau yang ringan-ringan juga? Nah, Sobat Transport Indonesia, itu tergantung, Chloe. Tergantung dari kondisi pasiennya. Ya, sebenarnya pada saat orang masuk ke dalam kondisi infeksi berat atau infeksi apapun lah, dan dia harus dirawat di rumah sakit misalnya, ya itu perlu dilakukan untuk pemeriksaan kultur. Ya, kultur itu kultur. Ya, kultur itu apa? Untuk mengidentifikasi kumannya jenis apa sih? Ya, kemudian dia resisten atau sensitif terhadap antibiotik apa sih? Jadi untuk mengidentifikasi. Nah, jadi antibiotik itu ya bisa kuman itu bisa diidentifikasi dari situ. Nah, begitu masuk dia ada infeksi berat. Nah, tidak jarang memang antibiotik yang spektrum luas tadi, yang golongan kuning dan merah tadi, bahkan merah yang tadi ya, itu diberikan sambil nanti menunggu hasil kulturnya. Begitu hasil kulturnya keluar, nah kondisi pasiennya membaik, antibiotik yang disesuaikan dengan temuan hasil kulturnya itu, gitu. Jadi itu kira-kira kerjanya begitu ya. Tapi mungkin dalam varian-varian pengobatan di rumah sakit itu banyak variannya, situasi kondisinya, situasionalnya banyak, yang itu justru yang kita harus diskusikan dengan dokter kita. Oke, tetap Ya. harus ke dokter. Tetap harus ke dokter. Oke, Ya. Oke, kita summary lagi ya. Oke. Yang di awal tadi ya. Ya. Yang pertama ada access, Ya, yang kedua ada watch, yang terakhir ada reserve. betul. Gimana dok kalau access? Akses ini adalah antibiotik yang mungkin lebih kecil efek potensiasinya menimbulkan kuman multiresisten. Ya, kalau yang golongan watch ini yang efek potensiasinya lebih besar, memunculkan kuman multiresisten. Oke. Sedangkan golongan reserve ini adalah golongan yang antibiotik yang super. Ya, mungkin kalau istilahnya superbugs gitu. Untuk yang superbugs, antibiotik untuk superbugs yang nggak boleh digunakan sembarangan dan memang harus sesuai tepat dan harus dengan pemantauan ketat. Ya, jadi golongan watch dan golongan reserve nih dua-duanya harus dengan pemantauan tim penata gunaan antimikroba dan komite pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit. Sekarang di rumah sakit di Indonesia sudah ada itu, setiap rumah sakit sudah mempunyai komite pengendalian resistensi antimikroba dan tim penata gunaan antimikroba. Oke, udah keren. Keren banget ya. Oke guys. Oke Sobat Transport Indonesia, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan seputar yang tadi kita udah jelasin atau masih belum ngerti juga tentang awar-awar tadi, kalian juga bisa ya komen di bawah sini. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Raspromedik Antibiotik Indonesia. Saya Chloe. Saya Dr. Ronald. Maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Bye-bye. Bye.